warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rabi wal ajam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah senantiasa hendaknya Allah berikan taufik dan hidayah dan istiqamah kepada kita sampai ajal kita berakhir, amin ya rabbal alamin. Walaupun nampaknya ghanimah tak ada pagi ini, tapi setidaknya tetap istiqamah itu penting. Yang kan ghanimahnya kan petang kaji kita kan ghanimahnya itu kan kalau ada sarapan. Kini ghanimah nampaknya dibuat oleh Pak Marjan ke Gemah. Di Gemah ambil ghanimahnya. Tapi walaupun itu ya duduk di majlis itu lebih penting. Yang tadi itu kan ghanimah itu kan bonusnya saja. Ketika ada kita nikmati, ketika tidak tak apa-apa. Cuman lama pula endingnya Pak Marjan ke ibu-ibu karena sedikitnya rasa pun lebih banyak ibu-ibu pagi ke langsung yang hadir. Mana ending situ karena ibu-ibu sedikit, agak sedikit, kemudian tukang masak pun tak ada. Tukang masak tak ada tu mungkinlah paslah di situ. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita datang pun untuk berduduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini pun Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk bab baru, bab jawazul akhdh min ghairi mas'alatin. Bab jawazun, bab boleh mengambil atau mengambil sesuatu tanpa meminta-minta dan tidak menuntut sesuatu. Kalau hadis sebelumnya larangan meminta-minta, hadis sebelumnya, bab sebelumnya larangan meminta-minta dan suatu kehinaan meminta-minta. Kalau ini babnya bab membolehkan mengambil sesuatu yang diberikan orang kepada kita tapi tidak kita meminta-minta. Nah ini kita tengok, walaupun kita orang kaya nanti diberi orang sesuatu, apakah masih kita terima atau tidak. Ini dia. Hadis, cuma satu hadis dalam satu bab ini dimuat oleh Imam Nawawi. Apa satu hadis ini? An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Ada Salim, ada Abdullah bin Umar, ada Umar ibn al-Khattab. Ini namanya sanad yang dipegang oleh satu ranji keluarga. Salim cucu Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar anaknya Umar ibn al-Khattab. Umar khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita Syafi'i, sanad ada yang lewat daripada Sayyidina Salim, ada yang lewat daripada Sayyidina Nafi'. Jadi Imam Syafi'i berguru belajar hadis kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Nafi', Imam Nafi' kepada
Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni langsung ke Rasulullah, tidak lewat ayahnya lagi. Nah, tuh. Kalau ini lewat ayahnya, Salim anak daripada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar rupanya bukan langsung ke Rasulullah kalau dalam hadis ini. Abdullah ibnu Umar langsung ke ayahnya. Ayahnya baru langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau yang satu sanad Abdullah ibnu Umar langsung ke Rasulullah, kalau yang satu sanad Abdullah ibnu Umar ke ayahnya, ayahnya baru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Maka di ujung dibuat oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai daripada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salim bin Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salim ini ulama di zamannya. Ulama besar di zamannya. Abdullah ibnu Umar begitu juga. Cuma lebih banyak Salim ini menguasai bab-bab fikih daripada ayahnya. Karena memang Salim sudah mengaji yang lebih modern lah di zaman itu, pergi keluar daripada Madinah untuk mengaji dan menuntut ilmu. Sampai dalam Muwatta Imam Malik itu, kalau riwayat Abdullah ibn Umar pasti ada Sayyidina Salim juga di dalamnya. Maka Salim bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Hari ini kita membahas sosok sahabat Nabi Khalifatul Rasyidin, itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Hadis ini riwayat Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab lahir 12 atau 13. Nabi lahir di tahun gajah. Umar ibn al-Khattab lahir 12 dan 13. Dalam satu riwayat 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti selisih usia Umar dengan Nabi jelas. Makanya kalau ditengok dari runut sejarah tu, Umar tu memang ba'da, kata, bukan qabla. Setelah terjadinya tahun gajah, 13 tahun, 12 tahun setelah itu, barulah Islamnya, barulah lahir, bukan Islam. Lahirlah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar lahir, kemudian dibesarkan di zaman jahiliyah, besarkan oleh orang-orang jahiliyah, maka masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab termasuk yang tertakhir daripada sahabat yang dekat dengan Nabi. Umar kapan masuk Islam? Umar masuk Islam sudah tahun yang ke-6 kenabian. Dah 6 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, barulah Umar masuk Islam. Jadi terlambat. Ya. Kenapa? Karena Umar ini memang dinampakkannya perlawanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia punya kebijakan sendiri. Anak perempuan bunuh hidup-hidup. Dia punya kebijakan sendiri. Tak ada yang berani melawan Umar. Umar ni gagah, badannya besar, orangnya lihai berperang, lihai berkuda, memainkan pedang. Hebat Umar ibn al-Khattab. Maka Nabi awal mulai Islam, Nabi langsung bermunajat kepada Allah. Baru Allah kabulkan 6 tahun setelah Nabi berdoa. Jadi ini juga pelajaran, Nabi Muhammad saja bermunajat kepada Allah, baru dikabulkan 6 tahun setelah itu. Awak nak Nabi minta doa pagi kau, duha kau langsung dikabulkan. Kan tidak aja namanya. Nabi Ibrahim minta anak berapa tahun baru dikabulkan? 40, 60 tahun dalam satu riwayat. Baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dalam perut ikan berapa lama baru dikabulkan oleh Allah doa. Nabi Nuh berapa lama? Jadi itu Nabi tahu kita. Allah katakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat juga begitu. Orang-orang yang tak ada maksiat kepada Allah dan ia mengerjakan yu'marun, apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam. Mulai Islam bangkit, mulai Islam itu ada, mulai Islam itu lahir, Nabi sudah munajat kepada Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 orang Umar. Satu Umar ibn al-Khattab, satu lagi ada yang mengatakan Umar ibn al-Hisham, itulah dia Abu Jahal. Akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad dengan Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar masuk Islam ya memang agak berbeda dengan yang lain. Dia datang ke tempat adiknya yang bernama Fatimah. Fatimah datang ke rumah Fatimah.
Fatimah dengan suaminya sudah membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran, datang Umar ibn al-Khattab. Dalam satu riwayat hadis disebutkan bahawa ketika Umar datang itu, "Ma taqra?" Apa yang kalian baca? Kata adiknya Fatimah, datang keberanian Fatimah. Padahal adiknya ini takut dengan Umar ibn al-Khattab. Kami membaca kalimat yang suci, kalam yang suci, dan tak boleh dibaca oleh orang yang hina dan kotor, dan bahkan disentuh pun tak boleh. Dia dalam satu dia pegang mushaf yang tertulis dari pelepah kurma. Kata Umar, berikan kepada aku itu. Kata sang adik, ini tak boleh dipegang oleh orang yang tak suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ini suci, tak boleh dipegang oleh orang yang tak suci, oleh orang yang kotor, oleh orang yang hina. Kalau abang ingin pegang juga, abang mesti mandi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Disuruh Umar bin Al-Khattab mandi taubat. Nah, Umar disuruh mandi. Kata Umar, dipaksa oleh Umar, beri aku itu, beri aku. Tak mau. Akhirnya itu dari siapa? Sampai dari Muhammad. Umar dalam keadaan gemetar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemetar sekali, menahan emosi. Ada orang pak kalau terbiasa emosi, pak tak terlampiaskan emosinya, nampak gemetar daripada tubuhnya. Atau macam orang sakau gitulah ya, pokoknya linglung gitulah. Orang yang pemarah tapi tertahan marahnya. Itu bahaya. Maka orang pemarah itu tak apa-apa dia lepas. Kalau sodonya melayang kan tak boleh elok marah tu. Kacamata pocah, jam asbak pocah, meja pocah, golek pocah, itu stres orang di rumah itu. Jadi kata anak, kata menantu, kata cucu, atuk nanti gilo tu katanya. Tak ada yang berkacau di meja di rumah itu kan parah itu tu. Tinggi emosi, kalau emosi yang tertahan, pokoknya linglung seperti itu. Umar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Muhammad? Yang awal mula menampakkan Umar datang ke Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali ketika itu masih kecil, masih kecil, masih remaja lah. Ali bin Abi Talib. Mana Muhammad? Nabi sedang duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Dicari Nabi. Jumpa Nabi sedang duduk dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, biarlah aku menghadapinya dulu Rasulullah. Kenapa tidak Umar? Tidak Abu Bakar. Tidak, biarkan saja. Nabi awal mula Abu Bakar, awal mula Sayyidina Umar memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ketika itu Umar tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan sedikit pun Umar. Mungkin karena memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang wajah beliau yas'ad, memandang wajah beliau yatala'la an-nur, penuh dengan cahaya, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Maka dalam barzanji itu kan dibaca, ma ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka sawfi mubarak wirduna yauman nusuri. Memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kegembiraan. Orang maksiat memandang Nabi, ingat dia akan maksiatnya selama ini. Orang yang begitu marah memandang wajah Nabi, hilang kemarahannya. Orang yang galau memandang wajah Nabi, hilang kegalauannya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita memandang wajah Nabi kita. Amin. Allah takdirkan kita dapat memandang wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yas'ad, yang sangat menggembirakan. Bayangkan ketika Umar datang memandang wajah Sayyidina Rasulullah, yatala'la an-nur, penuh dengan cahaya, sehingga Umar belum lagi berkata apa-apa, Umar sudah terjatuh, Umar sudah tertunduk di hadapan baginda Nabi wasallam. Boleh kita tengok siapa lagi daripada Abi Zar Al-Ghifari, ahli maksiat, perampok, penyamun, datang di hadapan Nabi, memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, hilang kemarahan, hilang keberaniannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Umar, mabaluka ya Umar? Ada apa ya Umar? Kenapa ya Umar? Wala kalam wala syai'. Tak sanggup Umar berbicara apapun di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tak sanggup berbicara apa dan tak bisa marah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tuntun Umar ibn al-Khattab, kemudian Nabi ajak Umar untuk bai'ah, untuk syahadat, kemudian Umar pun masuk ke dalam Islam. Hari itu juga Umar
Ketika itu juga, hari itu juga orang sedang berkumpul di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy dahulunya. Kan Makkah, Ka'bah. Kita jangan bayangkan masjid dinding, kemudian di tengah-tengah ada Ka'bah. Dulu mana ada dinding? Tak ada dinding. Dulu rumah-rumah masyarakat, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Umar, rumah baginda Nabi masih ada hari ini. Tempat kelahirannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu gunung, rumah raja tu gunung Jabal Abi Kubais. Tu gunung yang tinggi dulu rumah raja. Yang mungkin datang ke Makkah tahun 80-an tu belum ada apa-apa di sana. Yang tahun 90-an pun juga belum ada apa-apa. Hari ini yang sudah dibuat rumah raja yang sangat besar, terus dilebar ke belakang. Dulu tu gunung, Ka'bah tersendiri. Jadi halaman luas begitu, ada Ka'bah di tengah-tengah. Jadi orang kafir Quraisy, orang Makkah kalau ingin berjumpa, kalau ingin mengumpulkan massa, tempatnya Hijr Ismail. Jadi kalau ingin ada acara di Hijr Ismail, itulah mereka buat acara. Kekecil itu jadi baliknya. Orang sedang berkumpul. Dirilah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kata Umar, aku Muslim. Aku masuk Islam. Aku mengikut ajarannya Muhammad. Aku yakin kepada Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Ketika itu marah orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan bergaduhlah di dekat Hijr Ismail. Karena memang Umar ni orangnya bagak. Tak semua orang pula mampu melawan Umar ibn al-Khattab. Tak mampu. Makanya Umar ibn al-Khattab kalau berhadap-hadapan kalah. Pernah dilakukan dahulunya. Biasanya di Arab itu, tak tahu kenapa sekarang sudah hilang tradisi itu. Arab tu punya perlombaan gulat. Gulat namanya itu. Bukan gulat menurung tu lain pula itu. Betul, gulat itu yang punya apa, kuda-kuda yang kuat itu, sehingga siapa yang tumbang atau siapa yang balik. Umar dulu di Makkah itu atraksi atau perlombaan yang setiap tahun diadakan. Dan tahu siapa pemain setiap tahun? Itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar menang. Maka Umar tahu persis seperti apa kekuatan orang-orang Makkah ketika Nabi masuk Makkah, diusir oleh orang Makkah. Awal mula Nabi kan 6 tahun di Madinah. Nabi nak pergi ke Makkah. Nabi rindu. Kata Nabi, aku rindu ke Makkah. Aku rindu ke Baitullah. Aku rindu, kata Rasulullah. Tak ada sahabat yang mau menemani. Kata Abu Bakar, nanti sajalah ya Rasulullah. Sekarang kan masih banyak kafir. Masih banyak orang-orang kafir Quraisy di Makkah ya Rasulullah. Nanti sajalah. Tapi rindu. Rindu tak bisa dihambat. Tak bisa dibentengi. Itulah yang kata orang kita. Kalaulah rindu tu terbuju lalu terbelintang patah. Apapun dihadapi. Nabi Qur'ah istrinya terbawalah. Siapa ketika itu? Sayyidatuna Ummu Salamah. Di Qur'ah oleh Nabi SAW. Ya, Qur'ah itu salah satu perkara yang wajib bagi seorang suami kalau ia ingin musafir. Qur'ah itu diundi, maksudnya diundi. Siapa istri yang akan berangkat. Ya diundi tentu bini lebih dari 2. Kalau seorangnya itu aja lah kundang ke mana-mana. Ya, apa kami tak ada Qur'an Ustaz. Kami tiap pergi ke luar negeri, keluar pun tak ada pernah Qur'an. Bini apa berapa? Cik tak Qur'an nama tu. Kalau cik tu kundang aja lah itu taruhnya. Kalau lebih dari 2 Pak, mesti wajib Qur'an Pak. Tak boleh bini muda taruh aja dia bawa dah. Aku awak supaya berkawan, supaya jangan malu dak kawan, bini muda taruh aja dia bawa. Tak, tu nak adil nama itu dah. Supaya adil mesti Qur'an. Nabi Qur'ah lah isteri Nabi, tercabutlah nama Ummu Salamah, bukan Aisyah. Nabi pertama kali ke Makkah balik setelah Nabi hijrah 6 tahun, itu Ummu Salamah yang terbawa ketika itu ke Makkah. Nah, sampai di Hudaybiyah, di stop. Umar ada waktu itu. Dan bahkan sahabat Nabi SAW sudah memakai ihram. Di stop. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Aku tahu kemampuan orang-orang Makkah hari ini ya Rasulullah. Kita berkelahi saja ya Rasulullah. Nah, ini Umar nih, selera Umar. Umar memang bagak. Apa kita harus mengalah ya Rasulullah? Adanya perjanjian Hudaybiyah jadinya. Nabi mengalah, insyaallah. Nabi SAW, masuk aja kita ya Rasulullah. Kita sedang saja. Memang Umar tahu kapasitas si fulan pernah bergulat dengan Umar. Tahu Umar kemampuan mereka dalam berkelahi. Tahu Umar kemampuan mereka dalam memanah. Berkelahi saja kita ya Rasulullah. Kata Nabi, kita sedang berihram. Mana boleh, mana bisa. Akhirnya, itulah ada perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat kita apa? 3 hasil perjanjian Hudaybiyah. Dan ketiga-tiganya ini menguntungkan kepada kafir Quraisy Makkah. Pertama,
Mekah tapi sebentar saja, cukup tawaf saja. Habis keluar. Kedua perjanjiannya, boleh kalian masuk Mekah tapi tak boleh bawa senjata. Tak boleh bawa senjata. Ketiga, lepaskan tawanan perang kafir Quraisy yang ada di Madinah, tapi kami tak lepaskan tawanan perang kalian yang ada di Makkah. Bayangkan, kamu menguntungkan ini tu. Intinya kalau mak dia orang apa namanya tu, nak alam apa kalau mak dia awak nak ketujuh orang tu lah intinya tu. Akhirnya bagaimana ya? Karena Nabi sudah, maka buatlah. Akhirnya kata mengenai Nabi, ada datang seorang tawanan perang dari penjara itu, dari tawanan itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, lepaskan kami, bantu kami. Nabi janjikan, kata Nabi, ba'da qarib. Kata Nabi, sebentar lagi. Kata Rasulullah, ba'da qarib, sebentar lagi, setelah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, tak lama setelah itu Nabi balik Mekah. Habis itu itulah Fathul Makkah jadinya. Fathul Makkah. Jadi Umar dah tahu kapasitas orang tu. Umar bangga, Umar berani. Radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak terhutang jasa kita kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang menyelamatkan baginda Nabi. Hijrah, Umar pertama kali yang membentengi Nabi. Nabi bersama Abu Bakar, tapi yang menjaga Nabi di Makkah tetap ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kan termasuk yang terakhir hijrah itu adalah Umar. Dibawanya panahnya oleh Umar, disediakan pedangnya oleh Umar, diumumkan langsung oleh Umar. Siapa nanti yang anaknya ingin jadi anaknya yang mati, kehilangan ibunya, kehilangan anak, ibunya menjadi kehilangan anak, siapa yang ingin seperti anak yatim, siapa yang ingin janda, maka jumpailah aku, kata Umar ibn al-Khattab, di balik lembah ini, kata Umar ibn al-Khattab. Itu terakhir hijrah. Tak ada lagi Muslim, sudah pergi hijrah orang Islam. Dan kata dalam riwayat, tidak ada satu pun yang berani menjumpai Umar ibn al-Khattab. Bayangkan, memang Umar jangan coba-coba, memang digas oleh Umar ibn al-Khattab. Kita yang macam Umar tu yang tak ada hari ini. Umar jangan coba menghina Nabi saja langsung dikejar oleh Umar ibn al-Khattab. Menghina Islam dikejar oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi 6 tahun Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, Islam jaya di Mekah. Mulailah banyak orang-orang datang, orang-orang masuk ke dalam Islam, dan sampailah Umar ini Khalifah Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar Allah beri karamah yang banyak karamah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yang menurut kita Ahlu Sunnah wal Jamaah karamah itu ada, menurut Wahhabi tak ada. Tapi menurut kita wathabbatal karamata lil awliya'ah, jelas. Menurut akidah kita Abi Hasan Asy'ari, karamah itu ada bagi para wali dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh punya karamah. Umar ada karamahnya. Sahih. Dalam riwayat yang sahih. Masih ingat kita? Umar sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Khutbah Jumat. Sahabat sedang perang di Nahwan namanya. Nahwan itu jauh dari Madinah. Sedang perang. Yang memimpin perang adalah Sariyah. Umar sedang berkhutbah. Tiba-tiba dalam berkhutbah, apa kata Umar ibn al-Khattab? Naik gunung. 3 kali Umar seperti itu. Padahal orang berperang di Nahwan, jauh dari Madinah. Jauh, Nahwan beberapa hari musafir dari Madinah baru sampai ke Nahwan. Sedang perang kaum muslimin di sana. Umar sedang di Madinah, sedang berkhutbah. Nampak oleh Umar. Coba bayangkan. Itu memang khariqul adat. Di luar jangkauan akal pikiran kita. Umar memantau para sahabat sedang perang dalam berkhutbah. Nampak pergerakan sahabat. Kuda seperti apa, kemana para sahabat. Kata Umar, dalam berkhutbah tiba-tiba Umar, ya Sariyah, naik gunung, arahkan pasukan, naik gunung. 3 kali diulang oleh Umar ketika khutbah. Bayangkanlah kalau kita, tak ada judul khutbah mengenai itu, tak ada berkaitan tentang itu, tiba-tiba aja. Kalau awak dibuat pula di masjid-masjid, mungkin sakit ustaz tu katanya, kata pengurus masjid. Tak ada kaitannya, tiba-tiba suruh nak naik gunung. Apa naik gunung kan? Umar nak, ya Sariyah, arahkan naik gunung semua, arahkan naik gunung. Jadi rupanya betul, Islam, umat kaum muslimin, pasukan perang sedang sedang dikepung, tak bisa ke mana. Ya, terbukti setelah itu ada daripada pasukan perang Sariyah menulis sebuah surat kepada Sayyidina Umar yang ada di Madinah. Ya Khalifata Rasulullah, ya Umar ibn al-Khattab, kami kemarin itu ketika kami perang, kami terdesak.
ya, di hadapan musuh, di belakang musuh, tak tahu lagi kami, hampir saja kami bercerai-berai ketika itu dalam perang, tapi ada suara engkau yang mengarahkan ya Khalifah. Engkau menyuruh kami naik ke atas gunung. Engkau menyuruh kami naik ke atas gunung dalam suara yang lantang. Seluruh pasukan perang pun mendengar kalimat itu, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Maka kami pun naik ke atas gunung, berseberang daripada, menyembunyi daripada lembah, dan itulah membuat kami pun terselamat dan membuat kami pun menang. Umat Islam menang ketika itu. Yang dipimpin oleh Sariah itu umat Islam menang. Nah, bayangkan, itu karamah daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi di para hadirin pun mendengarkan isi khutbah Umar. Arahan itu orang-orang di Syria pun mendengarkan arahan daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Itu namanya karamah. Wa thabbatal karamata lil awliya'ah. Bahwa karamah itu ada. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang saleh itu namanya karamah. Ingat satu lagi. Dalam sebuah kitab namanya Majalisus Saniyah, syarah hadis Arba'in Nawawiyah lil Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari. Sungai Nil setiap tahun mesti minta tumbal. Apa tumbalnya? Perempuan, gadis, perawan, cantik minta tumbal setiap tahun. Kalau tidak, imma dia kering atau dia banjir melimpah keluar. Setiap tahun minta tumbal. Ya, mungkin juga sungai-sungai di kita ni minta tumbal juga tiap tahun, cuma kita tak faham. Ya, buktinya setiap hari, setiap tahun pasti ada yang meninggal. Pasti ada. Sungai Kampar kemarin ada berapa banyak yang kemarin yang ada yang hanyut, ada juga yang belum jumpa atau macam mana. Sungai Siak, Sungai Rokan, Indragiri sana. Ya, mungkin itu tumbal juga setiap tahun minta. Sungai Nil setiap tahun pasti ada yang meninggal. Perempuan. Walhasil ditulislah surat ke Madinah oleh gubernur Mesir. Gubernur Mesir ketika itu adalah Sayyidina Amr bin As. Amr bin As tulis surat ke Madinah. Ya Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab. Nil kering. Nil kering sebesar itu, sungai Nil pernah kering, Pak. Kering. Zaman gubernur ketika itu Sayyidina Amr bin As. Nil kering. Tanaman hampir mau mati. Air tidak ada. Padahal kehidupan beberapa negara itu dari Nil. Kalau Nil tak ada, kalau Nil tak berair, bisa. Payah. Jadi mohon diberikan solusi oleh Khalifah Amirul Mukminin. Dikirim surat ke Madinah oleh Amr bin As, gubernur Mesir. Ditulis sepucuk surat oleh Umar Ibn Khattab. Ini tengok karamah. Memang Umar tu bagak. Tulisannya aja akui ni. Ditulis. Min khalifati Rasulillah. Dari khalifah Rasulillah. Umar Ibn Khattab. Ditulis oleh Umar Ibn Khattab. Amma ba'du. Apa kata Umar? Ya Nil. Nil. Kalau engkau mengalir dengan sendirinya, janganlah engkau mengalir. Jika engkau mengalir karena Allah, maka dengan Bismillahirrahmanirrahim mengalirlah engkau. Ditulis itu surat oleh Sayyidina Umar, dipesankan oleh Sayyidina Umar kepada Amr bin As, baca ini, lemparkan saja ini ke sungai itu. Ya, dibaca oleh gubernur. Surat itu di dekat Nil, dilemparkan oleh Sayyidina Amr bin As ke sungai Nil. Ketika itu langsung datang air dan banyak sehingga masyarakat pun hidup. Itu karamah daripada Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita kalau bisa macam tu cuba je kalau ada karya macam. Atau ketika banjir gini buat macam itu, suruh karyang je. Bisa tak kira-kira itu? Itu orang pilihan. Itu Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Umar lama pejabat sebagai khalifah, 11 tahun berapa? Umar Ibn Khattab lama pejabat khalifah. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau dibunuh oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Majusi. Itu diagung-agungkan betul kuburannya oleh Syiah. Syiah kan benci kepada Umar, benci kepada Abu Bakar. Syiah. Jadi di mana makamnya Abu Lu'lu'ah itu? Di daerah Arab, daerah Mekah itu. Itu diagung-agungkan betul oleh Syiah. Jadi Syiah berterima kasih kepada Abu Lu'lu'ah yang telah menusuk Sayyidina Umar di waktu subuh ketika sujud.
Umar ditusuk. Umar bisanya membunuh Umar ini memang harus dari belakang. Kalau berhadap-hadapan takkan ada orang sanggup mampu. Mana bisa? Amarah orang pun akan hilang di hadapan Umar. Syaitan saja takut dengan Umar. Bayangkanlah. Syaitan takut. Hadis dalam Bukhari ada kan? Syaitan lari terbirit-birit dan terkentut. Nabi nampak tu. Nampak Nabi pas Nabi keluar. Nabi keluar rumah. Kemudian Nabi berputar ke hadapan depan. Nabi masuk kemarin di pintu Babus Salam. Masuk Madinah, masuk Masjid Nabawi. Sunnah dari pintu Babus Salam. Nabi keluar rumah. Nampak lari keluar dari sebuah gang itu tu. Syaitan lari terbirit-birit. Nah, macam itu bunyinya itu seperti itu. Nampak Nabi. Nabi kan nampak syaitan. Nabi nampak. Kenapa iblis? Kenapa syaitan tu lari terbirit-birit? Kenapa? Jalanlah santai keluar dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar nampak syaitan lari? Tidak. Yang nampak Nabi SAW. Itulah keluar ungkapan Rasulullah. Apa kata Nabi? Asja'ur rijal Umar. Kata Nabi, sepemberani-pemberaninya laki-laki adalah Umar. Umar ni laki-laki yang pemberani. Syaitan saja takut kepadanya. Bayangkanlah. Jadi ada yang mengatakan syaitan takut, tapi nya takut ke bini. Berarti bini bukan dia takut, tapi dia sayang. Ini beda-beda tipis tu Ustaz. Yang mana dia terjemahkan terserah awak lah mana menterjemahkan. Ya kalau menengok cerita yang di agenda guru kita tu, jin aja takut kan? Pernah kan? Selalu ngomel bini. Pa. Lah 15 tahun berumah tangga muda itu je. Dinasihati bininya indak jodoh. Nasihati bini lah 20 tahun ndak berubah-berubah tu. Akhirnya emosi lakinya nyegendong bininya kau masukkan ke dalam sumur dak lakinya. Ke dalam sumur, Pak. Itu cerita masyaikh tu kita dapat dari masyaikh. Dimasukkan ke dalam sumur. Tak lama masukkan bini ke dalam sumur tadi tu, keluar jin dari sumur tadi. Keluar jin dari sumur tadi, berang-berang yang kepada lakinya tadi. Mengangku masukkan bini yang ku ke bawah tu. Mengangku masukkan bini yang ku ke bawah tu. Tak apa dah. Dialah kecek-kecek lakinya. Dah 20 tahun dan najar, 20 tahun dan tanggung. Tak ya dah jin. Angku ngapo keluarnya? Tak tahan dan di bawah tu dah kecek lah. Rupanya di bawah tu nya memokak je lah. Angku le baru sehari kecek suami. Kau nak tahan angku. Dan 20 tahun dan tahan. Jadi awak laki-laki ku lebih bagak pada jin ni kau, Pak. Dia bagak pada jin. Ya, maksudnya jin ni campak lah ke sumur bini awak. Terlelopek je lah mokak. Jadi Umar bin Al-Khattab meninggal. Ketika Umar ditusuk seperti itu tu, ketika salat itu, Abu Lu'lu'ah Majusi lari. Datang Abdullah bin Umar. Umar dah punya firasat. Ni tak bisa selamat. Langsung Umar wasiatkan, musyawarahkan kekhalifahan ini kepada beberapa orang yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Uthman bin Affan nama yang pertama. Nama pertama Sayyidina Uthman bin Affan. Nama yang kedua itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah Zubair bin Awam, kemudian lagi siapa? Musyawarahkan dengan dia. Akhirnya itulah tertunjuk Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan tertunjuk. Nah, di antara 5 yang diwasiatkan oleh Sayyidina Umar, ada orang-orang yang merasa dirinya tak dimasukkan. Inilah mulai memunculkan fitnah. Ini mulai memunculkan fitnah. Ini kan fitnah itu kebanyakan daripada orang yang niu, cuman tak diikutkan itu. Nah, mulai nyebar fitnah. Itulah yang merusak persaudaraan Islam. Akhirnya Sayyidina Uthman pun terbunuh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun terbunuh radhiyallahu. Kata ketika ada tusuk itu juga, kata Umar bin Al-Khattab pesan kepada Abdullah bin Umar, engkau jangan masuk ke dalam ke dalam lingkungan khalifah ini, jangan. Itu dipesankan Umar bin Al-Khattab. Kemudian pesan Umar kepada anaknya, sampaikan kepada ummahatil mukminin, sampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah agar aku diizinkan untuk dikuburkan di dekat Sayyidina Rasulullah dan sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jawaban Sayyidah Aisyah awal mula datang, Abdullah bin Umar minta izin ke Sayyidah Aisyah untuk diizinkan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, itu awal mulanya aku yang menginginkan itu. Aku selalu berdoa kepada Allah agar aku dikuburkan di samping
ayahku dan di samping suamiku. Tapi karena Umar bin Al-Khattab yang meminta, aku tidak bisa untuk mentidakkannya. Itu daripada salah satu cuplikan riwayat hadis ketika Sayyidah Aisyah pun mengiyakan permintaan daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Panjang kalau kita baca kisah Umar bin Khattab ni, panjang sampai di Madinah terjadi kebakaran hebat. Dalam majalis Susaniyah ada ini, kebakaran hebat. Tak padam-padam apinya. Semua rumah satu lagi dibakar, satu lagi dibakar. Datang Umar dibuka sama Umar jubah ini, masuk ke dalam api ini. Jadi kata Umar kepada, ya nar, api, ini jubahnya Umar ibn Al-Khattab, Khalifah Rasulullah. Dia encang ke api, langsung api itu padam. Itu ada dalam majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah, kitab hadis karena Imam Fasli As-Siddiqi Al-Azhari. Itu daripada karamahnya. Awak kalau kebakaran, awak cuba lo masukkan jubah awak, mungkin tak tambah godang api itu mungkin. Qala, apa kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a. Nabi memberi aku akan satu pemberian. Ada yang mengatakan ghanaim, binatang ternak, ada yang mengatakan makanan, ada yang mengatakan itu parfum. Tapi Nabi diberi sesuatu, apaan, pemberian. Fa'akul, aku katakan kepada Rasulullah, kata Umar ibn Al-Khattab. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, lebih baik diberikan saja, berikan saja ini kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Kalau ada yang lebih fakir daripada aku, lebih elok kainnya aja diagennya Rasulullah. Dan kamu lah, begitu ni. Hancak kainnya lainnya lebih miskin mungkin si fulan, atau kepada si fulan. Pokoknya berikanlah kepada yang lebih fakir daripada aku. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, khudhu, ambil, kata Rasulullah. Ambil, kata begini Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? In ja'aka min hadzal malu syai' wa anta ghairul fakhudh fatamawwalhu. Apa kata Nabi? Nabi ajarkan Umar bin Al-Khattab, apabila ada orang memberikan sesuatu kepada engkau, wa anta ghairu musrifin, tapi engkau juga tidak berlebihan dalam itu. Maksudnya awak pun tidak tidak berlebihan dalam bab itu. Dalam yang diberikan oleh orang tu ke kita memang tak punya. Atau kita punya tapi tidak begitu berlebihan banyak sekali. Wala sa'il, dan engkau pun tidak meminta-minta, kata Rasulullah, fakhudhu, ambillah itu. Kalau engkau tak menginginkan, berikan kepada orang. Fa in syi'ta kuluh. Kalau engkau menginginkan, makan, ambil. Wa in syi'ta tasaddaq bih. Dan jika engkau ingin mensedekahkan, sedekahkan. Tapi ambil dulu. Nah, gitu dia. Menghargai pemberian orang, Pak. Menghargai pemberian, walaupun kita tak butuh rasanya ke itu. Kita dah punya baju, kita dah punya peci, dia gejek kawan peci. Ambil dulu, jangan ditolak. Itu dalam Islam, menghargai pemberian orang. Jangan tolak. Tak usahlah, mula punya kopiah lah, punya kopiah. Hagian aja lah ke orang yang butuh. Tak, jangan Pak. Tak seperti itu adab diajarkan Rasulullah. Ambil. Karena menerima hadiah, mengambil hadiah itu memasukkan rasa ketenangan ke dalam jiwa seseorang. Idkhalus surur ala mu'min sedekah. Ya, memasukkan, mendatangkan suatu kebahagiaan kepada hati saudara, ya, itu adalah kebaikan, pahala. Kalau engkau mau makan, kata Rasulullah, ambil. Jika engkau tak mau, jika engkau mau juga sedekahkan, terserah engkau, kata Rasulullah. Tapi ambil dulu. Nah, jangan kita tolak. Wa ma la fala tudmi'u nafsak. Nah, tapi jangan engkau terlampau menturuti daripada keinginan engkau. Di hadis sebelumnya kan ada hobi meminta-minta. Awak lain punya itu, punya kopiah tanya, tapi nampak kopiah orang ancak awak minta. Kadang kita punya cincin minta, cara minta lah lain pula tu. Bebas salam no. Apa kau tengok lu, tengok. Sudah tu lah, payah buka. Orang pun sogan meminta ke awak lah. Orang pun payah meminta ke kita oleh. Tu tak boleh katanya. Di hadis sebelumnya kan ada. Selagi engkau tidak meminta-minta, kata Rasulullah, dan engkau pun bukan orang yang bermumbazir dalam hal itu, maka tak mengapalah untuk engkau mengambilnya. Ambil. Jadi kalau ada orang memberi kita, jangan tolak.
Apalagi dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa dalam Jami'us Shaghir itu, fi ahaditsun basyirun nadhir itu, 3 hadiah yang tak boleh ditolak. 1 parfum, 2 susu, ketiga bantal wisadah. Ada apa namanya? Bantal apa? Burdah, tempat duduk. Ini tempat duduk, kalau ada orang menyediakan kita tempat duduk, silakan, jangan ditolak itu. Nah, 3 tu. Kenapa tak boleh ditolak? Ada ulama mengatakan bahawa ketiga-tiganya itu adalah pakaian surga. Karena ketiga-tiga itu dari surga. Wangi-wangian di surga, susu di surga, wisadah tempat duduk, bantal tempat duduk yang indah tadi pun ada di surga. Nah, maka jangan ditolak. Gitu. Jangan ditolak. Orang lagi kita parfum jangan tolak. Ambil parfum. Nak suka awak letak aja di tangan awak geko-geko, nak suka kita baunya. Tapi tolak. Sama kita menolak serugo namanya tu. Jadi ada orang barang serugo hendak nak maaf. Sama awak masuk surga pak hendak ada neraka jelasnya awak. Sama je itu tu. Karena seperti kan ada jemaah itu ketika ditawarkan orang parfum tak mau dia, jangan ambil saja. Ambil parfum dah. Bau sikit. Suka? Alhamdulillah. Tak suka kita dah lep di tangan aja. Kalau awak paksa aku muntah lo depan ini bagus kan tak lama jadinya. Tapi dianjurkan diterima. Parfum, susu satu. Susu gitu juga. Kalau ada orang nawarkan susu ke kita, minum, ambil. Oh nak suka susu tadi dah Ustaz, macam mana tu Ustaz? Minum aja depan ini beko lapainya agil ke orang beko. Tapi jangan kita tolak begitu dia. Tapi orang Arab tak ada yang tak suka susu. Orang Arab memang bagian dari salah satu wajib. Kalau saya menengok, saya di Mesir tu saya tengok pagi tu orang tu beli susu betong-tong. Susunya tu susu apa ini? Memang susu asli sapi, bukan macam gitu. Kita kan tak banyak susu olahan. Kalau dia tu datang itu Rus bil laban katanya. Tu mau dia awak je nya. Apa tu yang dia awak ke? Godok bagulo. Apa cik lain? Salah lauk godok bagulonya, abang datangnya. Orang Mesir macam itu juga. Macam itu juga. Tu malam kadang tu. Malam tu dibeli untuk makan, untuk diminum pagi. Mereka beli berkilo-kilo pak, betong-tong pak. Terbayang kita punya ember apa itu? Ember yang pakai tutup itu yang cukup besar tu. Orang Arab satu rumah beli tu pak. Itu untuk satu kali makan tu pak. Satu kali minum itu. Rose bil laban, pakai mic tu. Rose bil laban. Laban tu susu. Rose bil laban, nasi campur susu. Ada orang Arab jual. Rose kadang muz bil laban. Muz bil laban tu muz pisang pakai apa? Pakai susu. Muz bil laban. Itu kita kawan-kawan Indonesia, saya disuruh rumah tak banyak yang suka susu. Saya aja kayaknya. Ada satu lagi kawan saya. Itu kita hobi beliin. Murah pak. Murah sekali. Cuman modal 2 pon waktu itu tuh sudah dapat sekilo lebih kayaknya itu. Jadi bayangkan kita karena tak kuat minum susu, kita yang sekilo tadi itu bisa jadi 3 hari 4 hari simpan di kulkas. Orang tuh sekali minum. Itu saya tahu orang Arab tuh kuat minum susunya. Nah gitu dia. Makanya murah alhamdulillah. Jadi sangko di Arab tu ndak mau dia awak kayaknya mau dia apa orang mau jual lopek dia awak ke di situ mau itu je ni. Cuma ndak lopek namanya, ndak faham orang situ lopek. Cuman tetap diheboh-hebohkan macam itu. Pasarnya juga seperti itu. Nah, jadi kata Nabi kepada Sayyidina Umar, jangan engkau ikuti kehendakmu. Apa kata Salim? Fakana Abdullah, manakala fakana, dan adalah ayahku Abdullah bin Umar, la yas'alu ahadan syai'an wala yarudda syai'an u'tih wala yaruddu syai'an u'tih. Dan ayahku kata Sayyidina Salim tidak meminta-minta sesuatu kepada orang, dan ayahku pun juga tidak menolak atas pemberian seseorang. Nah ni dia. Ni kalau awak dia gede orang, ambil, jangan ditolak. Kalau kita dia gede orang kepak, ya alhamdulillah, makasih. Butuh kita pakai. Ketika tidak ingin kita sedekahkan ke orang, sedekahkan ke orang. Tapi jangan kita tolak, karena menolak pemberian orang itu hinaan lah gitu. Kita ingin memuliakan orang, terima pemberian orang, tapi jangan meminta. Itu dia. Nah, makanya boleh mengambil sesuatu pemberian orang dengan tidak meminta-minta. Hadza wabillahi at-taufik. Habis bab ini, masuk pula bab baru besok insyaallah, babul hisu 'alal akli min 'amali yadih, tentang apa, memakan sesuatu hasil daripada usaha tangan kita. Hadza wabillahi at-taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل اللهم يسر لنا كل العسير يسر لنا كل العسير يسر لنا كل العسير يا ربنا تمم بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.